Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul 'azim. Sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai hari ini nikmat itu masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat yang memperoleh pertolongan, umat yang akan dipandang, dan umat yang akan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat yang singkat ini khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus diri khatib pribadi, mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, pada Jumat yang mulia ini khatib akan memberi judul khutbah kita sebagaimana dijadwalkan oleh MDI Kota Pekanbaru dengan judul mengobati penyakit hati. Sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, hati merupakan salah satu anggota yang sangat terpenting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh manusia. Dengan hati kita bisa menerima pancaran iman. Dengan hati kita bisa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ada, zat yang maha kuasa. Dalam hati akan dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Tapi kalaulah hati sakit, kalaulah hati tidak baik, maka kebaikan akan tertutup. Kalau hari ini kita sibuk mengobati penyakit jasmani kita, sakit kepala kita bolak-balik pergi ke rumah sakit mencari obatnya, sakit perut, sakit kaki kita mencari obatnya keliling di Pekanbaru. Untuk apa? Agar penyakit jasmani bisa sembuh. Tetapi ternyata ada yang lebih penting yang mesti kita obati. Karena tadi kalau kepala yang sakit, kaki yang sakit, perut yang sakit, mungkin akhirnya adalah kematian yang akan kita dapat. Akan tetapi kalaulah hati yang sakit, maka dunia akan menderita, akhirat pun kita akan sengsara dan akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
maka mesti kita obati hati ini. Karena kalaulah hati baik, seluruh anggota badan, seluruh perbuatan akan ikut baik. Akan tetapi kalaulah hati buruk, hati tak baik, hati dengki, hati iri, hati sombong dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati, maka seluruh amal perbuatan, seluruh yang kita lakukan akan mengarah kepada kejelekan dan kemaksiatan, dan bersiaplah menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salaha al jasad kullu, wa idza fasadat fasada al jasad kullu, ala wa hiya qalbu." Ketahuilah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya, buruklah seluruh amal perbuatannya. Mana itu yang segumpal? Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, kata baginda Rasul, yang segumpal daging itu tak lain dan tak bukan adalah hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita obati hati kita, mesti kita cuci bersih-bersih hati kita. Bahkan dalam sebuah kisah, dalam sebuah sejarah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Kenapa? Agar tak ada sedikit pun dosa, agar tak ada sedikit pun rasa sombong iri hati, dibersihkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalaulah kita ingin selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita dengan cara apa? Yang pertama, Al-Quran sudah memberikan bimbingan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah sampaikan kepada kita, dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Sidang jemaah Jumat, kamu tahu Allah yang berbahagia. Maka obat yang pertama untuk membersihkan hati kita tak lain dan tak bukan adalah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah berikan pahala. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? La aqulu alif lam harfun, tidak aku katakan alif lam itu satu huruf, walakin melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf dari huruf yang kita baca dalam Al-Quran akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, diberikan pahala 10 kebaikan, 10 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, bahkan mendengarkan orang baca Al-Quran, Allah memberikan pahala, Allah memberikan rahmat kepada kita. Apatah lagi kalau kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bukan saja pahala yang kita dapat, melainkan hati akan terobati, hati akan bersih. Ketika hati sudah bersih, seluruh kebaikan akan mudah kita terima. Akan tetapi kami sampaikan di awal tadi, kalaulah hati tak baik, apalagi hati terkunci, seluruh kebaikan tak akan bisa diterima. Walaupun orang, walaupun khatib, walaupun ustaz, walaupun para alim ulama menyampaikan nasihat bolak-balik kepada kita,
apabila hati sudah terkunci, tidak akan bisa menerima kebaikan. Inilah terjadi kepada orang-orang kafir. Innalladzi nakafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu diberi kesehatan, diberi nasihat atau tak diberi nasihat, diminta mereka ayo beriman, ayo beribadah, masuk jalan Allah, mereka la yu'minun. Apa penyebabnya? Khalaqallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ternyata hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hati kita masih bisa menangis ketika dinasihati oleh orang. Hati kita masih tersentuh ketika melihat ada orang-orang sekeliling kita belum makan, belum mendapatkan biaya untuk pendidikan sekolah anaknya. Masih tersentuh hati kita. Artinya hati kita masih hidup. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sidang Jumat tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan hati kita agar terbebas dari penyakit iri, kemudian sombong, kikir dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati. Yang kedua ialah mestilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala billahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa hanya dengan berzikir, bahawa hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Ketika kita berzikir, baik dengan ucapan la ilaha illallah atau dengan kalimat ismu zat, membaca Allah, 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 kita hantamkan, kita masukkan ke dalam hati kita. Maka kalaulah ini mampu kita wiridkan, kalaulah mampu kita amalkan, berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita masukkan ke hati kita, maka insyaallah seluruh penyakit hati yang tertanam, yang terbentuk di hati kita, insyaallah perlahan-lahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang ketenangan, sehingga datang tawadu, sehingga datang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, untuk membersihkan hati kita ialah perbanyaklah sedekah. Salah satu penyakit hati, kikir, tak mau berbagi. Dia menganggap bahwa harta yang dia miliki semata-mata karena hasil usaha mereka, karena keringat mereka, mereka akhirnya tak mau berbagi, tak mau menafkahkan kepada orang yang tak mampu, tak mau infak sedekahkan kepada masjid dan musala. Maka kikir, bakhil termasuk dari penyakit hati. Salah satu penyembuhnya ialah perbanyaklah sedekah. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, hati-hatilah kalian dari sifat bakhil, kata baginda Rasul. Sesungguhnya sifat kikir, sifat bakhil itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk rela menumpahkan darah serta menghalalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat kikir itu. Banyak orang-orang zaman dahulu, kita baca dalam sejarah bagaimana mereka mengorbankan nyawa orang lain, tak mau berbagi hanya untuk mempertahankan harta mereka. Oleh karena itu, hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta yang banyak. Bersihkan hati kita, bersihkan harta kita dengan cara apa? Infak, bersedekahlah kepada orang-orang yang tak mampu, agar Allah selamatkan kita dari penyakit hati yang akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat kamu Allah yang berbahagia. Sekali lagi Habib mengimbau dan mengajak kepada kita, mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Yang pertama, dengan cara mempelajari Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perbanyaklah sedekah agar Allah bersihkan hati kita.
Ingat ketika nanti harta, ketika kita kumpulkan anak-anak yang kita banggakan, datang hari kiamat mereka tak akan bisa membantu kita, tak akan bisa menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita sehingga kelak dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Allah masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.